Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tasyakur binikmatillah, wa bisyukrillah tadumu ni'mah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, hadani Allah wa iyyakum. Pertama, tentu mari kita senantiasa mengaturkan segenap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Pemirsa TV-mu rahimakumullah, sungguh beruntung bahwasanya kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu mencintai kita. Beliau begitu mencintai umatnya. Sampai-sampai menjelang ajal pun beliau berwasiat, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepadamu dua perkara, yang mana selama engkau berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan pernah tersesat. Subhanallah. Hadirin TV-mu rahimakumullah, Al-Quran merupakan mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, karena nanti di akhirat kelak dia akan datang menjadi penyelamat bagi para sahabatnya. Pertanyaannya adalah, manhum ashabul Quran? Siapa itu yang termasuk dalam kategori sahabat-sahabat Al-Quran? Ashabul Quran yang pertama, humul ladzina yaqra'unal Quran. Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, humul ladzi yaktubunal Quran. Mereka yang terbiasa menulis Al-Quran. Yang ketiga adalah humul ladzi yafhamuna au yadrusunal Quran. Mereka yang memahami atau belajar tentang Al-Quran. Yang keempat, humul ladzi yahfazunal Quran. Mereka yang menghafal Al-Quran. Dan yang kelima, humul ladzi yatakhallaquna bi khuluqil Quran. Mereka yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran.
Baginda Rasulullah sampai mengatakan, inilah aqulu alif lam mim harfun, la, bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sungguh amat sangat luar biasa. Dan pemirsa TV-mu rahimakumullah, yang kedua adalah mereka yang menulis Al-Quran. Selama hidup kita ini, tangan kita sudah menulis berbagai macam huruf. Maka alangkah indahnya kalau selama hidup kita ini tangan kita pernah kita gunakan untuk menulis Al-Quran. Dalam Quran surat Yasin disampaikan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut kita ini terkunci, maka tangan akan menjadi saksi, kaki akan menjadi saksi. Maka pemirsa rahimakumullah, tangan yang pernah kita gunakan untuk menulis Al-Quran akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong bagi kita kelak di akhirat. Bahwasanya tangan ini menjadi saksi, saya pernah digunakan untuk menulis Al-Quran. Yang ketiga, humul ladzina yafhamuna au yadrusunal Quran. Mereka yang mau belajar memahami kandungan isi Al-Quran. Profesor Dr. Komarudin Hidayat pernah menyampaikan dalam sebuah bukunya, syarat sebuah petunjuk itu bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama, petunjuk itu bisa dibaca. Yang kedua, petunjuk itu bisa dipahami. Dan yang ketiga, petunjuk itu diikuti secara istiqomah. Ingat, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi sebuah petunjuk bagi kita? Ya, maka tentu syarat pertama adalah dibaca. Kita harus membacanya. Yang kedua adalah memahami kandungan isi Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengikuti secara istiqomah apa yang disampaikan Al-Quran kepada kita. Kemudian yang keempat, humul ladzi yahfazunal Quran. Mereka yang senantiasa menghafal Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia dan dimuliakan. Ingat, malaikat yang turun membawa wahyu Al-Quran, malaikat Jibril, menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi Muhammad, penerima wahyu Al-Quran, menjadi nabi yang paling mulia. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, humul ladzi yatakhallaquna bi khuluqil Quran. Mereka yang berakhlak dengan Al-Quran. Ketika Fatimah ditanya bagaimana akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Maka mari kita sekuat tenaga berusaha untuk bisa berakhlak dengan Al-Quran. Itulah 5 hal, 5 orang yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam golongan Ashabul Quran, daripada para sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya supaya kita masuk ke dalam golongan tersebut. Sekian pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.